semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Bersama saya, Maria, dan bersama narasumber kita, Bu Magdalena Pranata. Shalom Bu Magda. Shalom, shalom juga Ibu Bapak. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Oke Bu Magda, hari ini kita mau membahas tentang sekolah Pelangi Kristus. Ya. Selama ini sekolah Kristen kan ada banyak Bu Magda. Benar. Di Surabaya aja ada banyak sekolah Kristen. Menurut pengamatan saya, sekolah Kristen yang muridnya banyak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dari sejak zaman dahulu kala sudah terkenal, atau yang kedua fasilitasnya bagus. Nah, untuk sekolah yang sudah terkenal sejak zaman dahulu kala, memang setiap tahun pasti muridnya banyak Bu Magda. Maka otomatis gedungnya juga besar. Nah, untuk sekolah yang fasilitasnya bagus, biasanya lahannya besar, fasilitasnya bagus, artinya fasilitasnya lengkap, lahannya juga besar. Nah, untuk kedua sekolah ini punya kesamaan secara fisik, gedungnya besar, fasilitasnya lengkap. Nah, Pelangi Kristus saat ini masih belum punya keduanya ya Bu. Ya. Tapi Pelangi Kristus berani berkata bahwa Pelangi Kristus adalah sekolah yang bagus dan bermutu. Oleh karena itu orang tua di luar sana melihat gedungnya nggak besar, fasilitasnya nggak lengkap. Jadi orang tua pasti otomatis menjadi ragu Bu untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Pelangi Kristus. Nah, saya punya pertanyaan Bu, bagaimana Pelangi Kristus menyikapi hal ini? Iya, Bu Maria terima kasih ya pertanyaannya. Sejujur-jujurnya Pelangi Kristus itu belum pernah mengatakan kami sekolah bagus gitu. Belum pernah. Tapi begini, yang betul adalah kami menyatakan bahwa Pelangi Kristus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan Kristen bagi anak-anak dari keluarga Kristen. Dengan tujuan supaya melalui belajar di Pelangi Kristus, anak-anak itu dari kecil dapat sepenuhnya, dapat semaksimal mungkin belajar kebenaran Tuhan dan berproses untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengenal Tuhan Yesus, punya relasi pribadi dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya sesuai rencana Tuhan. Itu komitmen kami. Dan kalau mindset tentang sekolah bagus itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kami menerapkan bahwa sekolah bagus adalah bagus menurut pandangan Tuhan. Nah itu, kalau dari situ benar hari ini kami boleh mengatakan kami berkomitmen menyelenggarakan sekolah Pelangi Kristus sebagai sekolah Kristen yang bagus di pemandangan Tuhan. Komitmen ya. Iya. Nah, kalau mengenai bagaimana penilaian Tuhan, setiap kali kami terus-menerus berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan Pelangi Kristus menjadi salah satu sekolah kehidupan di mana anak-anak Tuhan yang oleh orang tuanya dititipkan di Pelangi Kristus itu boleh menjalani proses belajar untuk memaknai hidupnya, mengerti tujuan hidupnya, mengerti identitas dirinya sebagai anak-anak Tuhan, menghidupi panggilan hidupnya sesuai rencana Tuhan. Itu yang kami minta, berikan kami hikmat Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dan kami selenggarakan itu sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu bagi kami ya, tentang fasilitas. Apa yang disebut fasilitas? Yaitu ketika itu menolong anak secara efektif untuk tujuan tadi. Tujuan untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, bisa mengembangkan seluruh hidupnya untuk memenuhi rencana Tuhan dengan mengembangkan talentanya, dengan mempunyai
sumber kepercayaan itu pada Tuhan. Jadi bukan percaya diri, tapi percaya pada Tuhan membentuk identitas diri yang benar. Nah, semua yang tujuannya untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan, life skill dan sebagainya, kami mencoba agar ada fasilitas yang memadai untuk itu. Jadi fasilitas itu bukan begini, disediakan supaya anak senang, disediakan untuk supaya anak menikmati, disediakan supaya anak bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Bukan. Jadi kami memaknai fasilitas adalah semua hal yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak kita atau murid-murid Pelangi Kristus agar mereka bisa belajar semaksimal mungkin dan yang terbaik untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan Kristen. Jadi kalau fasilitas itu dibutuhkan supaya anak waktu belajar nyaman, maka kami sediakan AC. Ketika fasilitas itu menolong anak untuk mengembangkan kompetensi, kami sediakan berbagai macam aktivitas yang didukung oleh fasilitas yang menolong anak itu bisa mengembangkan kompetensinya. Termasuk misalnya kalau harus praktek sains atau kemudian praktek hal-hal yang berkaitan dengan untuk lebih memahami, nah kami sediakan. Memang benar bahwa sekalipun kami sudah memaksimalkan, tapi ada namanya keterbatasan dana. Sehingga akhirnya kami putuskan penyediaan fasilitas harus mencapai standar minimum untuk prosesnya terjadi. Tapi mungkin belum sampai kepada yang expand, yang lebih bagus, lebih mewah gitu. Misalnya lapangan olahraga, ada anak-anak kan harus belajar mengembangkan kompetensi yang bersifat psikomotorik. Jadi harus ada lapangannya. Juga harus ada kebun sekecil-kecilnya supaya ketika anak praktek tentang tanaman ada kebunnya, walaupun mungkin areanya tidak besar. Dan olahraga pun terbatas. Pasti lapangan sepak bola tidak ada, kolam renang tidak ada, karena itu kan termasuk fasilitas yang besar. Namun misalnya, kalau memandang bahwa perlu anak-anak belajar berenang dalam rangka menolong personal safety, maka kami kerjasama dengan guru yang mengajar anak-anak berenang, tapi di rumahnya punya kolam sendiri. Nah, itu anak-anak kita ajarkan untuk anak-anak basic sampai TKB, pre-elementary B, itu kami umumkan siapa yang menginginkan. Dan kami juga kerjasama, kami ingin supaya pemimpinnya juga orang yang percaya Tuhan Yesus dan punya kolam renang sendiri kan, jadi komunitasnya itu cukup katakanlah bisa dikontrol kebersihannya. Percakapan di sekitar kolam renang juga percakapan yang sehat, tidak percakapan yang tidak berguna. Jadi fasilitas itu seperti itu. Jadi misalnya perpustakaan, kami berusaha supaya penyediaan buku-buku harus up to date, buku-buku yang sesuai dengan umur anak. Setiap subjek harus ada dukungannya. Nah, itu kami mengusahakannya. Jadi hal-hal yang menyangkut library, komputer ya, untuk mengembangkan digitalisasi pembelajaran, kami terus berusaha mengusahakan terbaik yang kami bisa walaupun ada limitnya. Kira-kira demikian. Karena tujuan utama adalah anak-anak itu menjadi pembelajar aktif. Sehingga yang kami prioritaskan, fasilitas itu pendukung. Yang kami prioritaskan adalah yang dipelajari oleh murid. Apa itu? Kurikulumnya. Jadi kami sangat banyak aktivitas anak belajar di dalam dan di luar kelas. Bahkan kalau kami hitung mungkin di luar kelas itu bisa 40%, 60% di dalam kelas. Karena yang diutamakan adalah anak belajar. Kalau dalam kelas, anak sedikit sekali belajar yang berkaitan dengan praktek. Tapi kalau di luar kelas, mereka bisa praktek, mereka bisa jadi guru untuk suatu komunitas, mereka juga bisa menerapkan hal-hal yang membuat mereka menemukan sesuatu yang baru. Karena kami merancang kegiatan di luar kelas itu adalah kegiatan
di mana anak bisa kreatif, anak bisa mengembangkan dan berani berinisiatif, anak bisa melakukan eksplorasi, anak bisa memimpin, anak bisa berelasi dengan lingkungan sekitar, anak bisa mengembangkan hati peduli. Jadi semua yang diperlukan untuk anak itu nanti bisa menjadi berkat, dipakai oleh Tuhan untuk melalui profesinya kelak untuk menyaksikan kasih Tuhan, itu kami ajarkan kepada anak. Termasuk kami punya pelajaran yang namanya public speaking. Itu melengkapi. Dan kalau magang, anak praktek, itu mulai SD kami punya praktek yang sifatnya satu kelompok. Praktek di kampus bisa, praktek di sebuah institusi bisa, tapi mereka udah bisa praktek. Nanti kalau sudah mulai SMA, mereka dipraktekkan yang sifatnya profesional. Kalau sudah mulai tahu, saya nanti mau menjadi dokter, dia akan praktek magang, mengikuti membuntuti dokter. Ya. Seharian tuh ngapain? Mulai dari caranya menerima pasien, sikapnya, tentu saja nggak masuk sampai ke dalam ya, tapi bisa mengikuti kesibukannya supaya bisa punya passion. Misalnya dia punya panggilan pengen jadi guru, dia bisa masuk ke fakultas keguruan, bisa sit in, bisa wawancara sama guru, kemudian membantu pekerjaan guru. Oh, ribetnya guru bagaimana? Jadi kami sangat serius memikirkan proses belajar yang maksimal dan yang terbaik. Termasuk kan kami ada namanya Junior Fiesta, Senior Fiesta, ada beberapa macam camp, kemudian ada beberapa aktivitas yang mungkin tidak banyak sekolah melakukannya. Misalnya fundraising, charity gift, blessing day, kemudian ada yang namanya dialog 3 in 1, ya kan? Kemudian mereka juga punya aktivitas taman bacaan, banyak. Dan itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Semua begini, apa yang menolong anak supaya kelak hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, prosesnya kita tolong, kita mulai dari sekarang. Memang sayangnya kalau tanyakan tadi, kenapa kok orang nggak tertarik? Nah, ini saya jawab ini. Sebetulnya orang tuh tertarik berdasarkan mindset. Ya kan? Kalau menurut saya hiasan imitasi itu bagus, dia akan cari hiasan imitasi. Dia nggak akan cari hiasan asli, karena menurut dia hiasan imitasi itu bagus, betul nggak? Ya kan? Cukup. Nah, 2. Kalau orang berpikir kalau harganya mahal pasti bagus, nah, ya kan? Dia akan membeli karena harganya mahal, berpikir itu bagus. Jadi masalah mindset. Kalau mindsetnya orang tua, anak tidak bisa belajar bagus kalau tidak ada fasilitas, maka pasti cari sekolah yang fasilitasnya bagus. Tapi kami mengatakan, kami adalah sekolah yang patut diperhitungkan. Karena kami serius melakukan untuk membekali anak dan memperlengkapi anak. Dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami tidak merupakan sekolah business oriented, atau apa tuh, ke materi yang mengejar uang, tidak. Tapi kami mau menjadi sahabatnya orang tua. Bukan hanya mitra loh. Kami mau menjadi sahabatnya orang tua. Supaya anak-anak bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau orang tua yang punya mindset, saya ingin anak saya bersekolah di mana anak-anak mengasihi Tuhan, anak-anak bisa mencintai Tuhan sejak kecil, anak-anak bisa mengembangkan talenta supaya nanti setelah lulus bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kami bisa mengatakan kami menjadi sahabat orang tua. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Jadi konsep sekolah Kristen yang benar menurut firman Tuhan itu menurut Bu Magda? Ya, jadi kembali kepada yang benar itu pasti harus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pasti punya rencana. Berarti apa yang menurut kehendak Tuhan? Yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Kristen dan fokus pada hatinya Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Kan hati Tuhan, firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah firman Tuhan di Alkitab. Jadi bagaimana sekolah yang benar menurut Tuhan? Sekolah yang dijalankan berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Nah, masalahnya orang tua kan tidak bisa tahu.
sekolah itu menjalankan pakai Alkitab atau enggak, ya kan? Iya. Biasanya orang tua kalau masuk sekolah tuh tanyanya, mendaftarkan anaknya. Tanyanya, gurunya sudah senior belum? Iya. Senior-senior atau muda-muda, ya kan? Biasanya gini, sekolah itu gurunya masih muda-muda, kurang pengalaman. Nah, nggak mau, minta yang senior. Atau fasilitasnya nggak ada, sekolah kecil, nggak meyakinkan. Tapi kalau orientasinya, sekolah itu berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk menolong anak-anak kita hidup menurut firman Tuhan, saya akan bertanya. Waktu daftar saya tanya, apa contohnya bahwa sekolah ini menjalankan menurut firman Tuhan? Tanya gitu aja. Jangan buru-buru tanya berapa uang sekolahnya. Nah, begitu. Iya. Oke, Bu Magda. Hal apa saja yang membuat Pelangi Kristus yakin bahwa adalah baik bagi seorang anak jika dia bersekolah di Pelangi Kristus, terutama jika masuk ke Pelangi Kristus itu sejak dini. Jadi sudah mulai basic. Jadi mengingat pendidikan Kristen itu adalah menolong anak-anak untuk mengenal Tuhan dan belajar kebenaran Tuhan. Prinsip pertama, mengapa saya merindukan orang tua Kristen yang rindu anaknya hidup menurut kehendak Tuhan? Kami siap menjadi sahabat orang tua. Mengapa? Karena proses belajar di Pelangi Kristus di dalam maupun di luar kelas itu adalah proses di mana anak belajar, bukan guru ngajari. Nah, ini saya ulang ya. Prosesnya kami anak belajar, bukan guru ngajari. Nah, kalau sekolah pada biasanya Maria dulu sekolahnya apa? Ibu belajar atau guru ngajari? Guru ngajari. Nah, itu tuh. Kalau istilah bekennya sekarang adalah teacher center atau student center. Iya. Kami bukan hanya student center, tapi anak belajar, seringkali disebut anak belajar mandiri, tapi bukan hanya belajar saja, anak belajar kebenaran Tuhan. Jadi, kami mau memberikan semacam apa ya, tagline ya, Sekolah Pelangi Kristus adalah sekolah kehidupan yang menolong anak belajar dari kecil untuk menjadi pembelajar kebenaran Tuhan. Kalau begini, dia akan jadi murid Kristus yang karakternya akan dibentuk melalui selama masa belajar. Tadi Ibu tanya, kenapa kok harus dari kecil sampai besar? Karena ini kan suatu kurikulum yang berkesinambungan. Iya, betul. Ya kan? Harus dari kecil. Karena kalau membangun dasar hidup itu dari kecil. Iya. Bagaimana anak mencintai Tuhan kalau sudah kedahuluan mencintai dunia? Susah. Iya. Perang terus nanti ya kan? Sama seperti begini. Mengajar anak untuk cinta Alkitab, tapi anaknya sudah terlanjur cinta game. Gimana? Susah nggak? Nah, sebelum cinta game, cinta TikTok, cinta hal-hal duniawi, anak cinta Tuhan dulu. Kalau cinta Tuhan dari umur 3 tahun, umur basic, ketika dihadapkan dengan godaan-godaan, itu mereka sudah lebih bisa memilih, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sekarang saya tanya Bu Maria, anaknya Bu Maria masuk sini umur berapa? Kalau yang Matthew mulai kelas 5. Kelas 5. Kalau yang Kevin dari basic. Dari basic. Nah, mengapa Bu Maria kok waktu itu sudah anak saya pindah? Kenapa memilih Pelangi Kristus? Kalau yang Matthew itu karena saya dengar dari teman, kalau Pelangi Kristus itu seperti ini, saya jadi tertarik. Apa yang seperti ini? Mandiri. Terus habis itu belajar teologianya itu maksudnya mendalam. Seperti itu. Kenapa Ibu tertarik Matthew belajar teologi mendalam? Karena ya yang paling pertama sih karena saya percaya ya sama narasumber yang ngasih informasi itu ke saya. Saya percaya dengan penjelasannya dia. Terus iya ya, kok ada ya sekolah kayak gitu ya. Saya kepingin gitu. Terus habis itu, tapi waktu mau daftar saya agak takut karena ada bahasa Inggrisnya. Betul. Gitu. Terus akhirnya nggak jadi. Tapi waktu sudah berlangsung sekolah di sekolah Kristen biasa. Terus habis itu lahirlah Kevin. Dan waktu itu saya mau daftarkan Kevin sekolah, saya bergumul cari-cari sekolah. Kok sama Tuhan dipertemukan lagi sama Pelangi Kristus. Ibaratnya
cinta lama terbenam. Akhirnya Iya, saya iya. memberanikan diri untuk tanya, ini Ah. gimana sih sekolah ini, apa harus Iya. bahasa Inggris kayak gitu. Oh enggak, Mar, itu by proses kok. Iya. Nah, Betul. Jadi waktu itu kurang informasi ya. Memang cukup banyak orang tua itu tidak memikirkan anak saya masuk Pelangi Kristus karena dengar-dengar yang tidak lengkap. iya. Kadang-kadang malah salah. Contoh, kalau anak sekolah di Pelangi Kristus nanti tidak bisa kuliah karena kurikulumnya beda. Lah itu kan cerita yang misleading. Iya. Padahal kita angkatannya sudah 14 angkatan alumni. Iya. Bukan hanya kuliah dalam, tapi juga luar negeri. Iya. Bukan hanya swasta, tapi juga universitas negeri. Salah satu anak kita di antara salah 2, salah 3, salah 4, ada yang bisa masuk Universitas Indonesia. Iya, iya. Orang nggak percaya masa ya tuh. Memang itu semua berkat Tuhan. Jadi siapa yang memungkinkan anak-anak Pelangi Kristus lulus bisa masuk ke kampus dalam dan luar negeri? Itu semua berkat Tuhan. Iya. Jadi anak-anak berdoa, kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan, dan mereka memang prestasinya bagus ya. Iya. Kalau prestasi tidak bagus kan tidak bisa masuk sekolah Iya. negeri, ya kan? Iya. Karena saingannya berat dan biayanya juga kalau tidak negeri kan mahal, ya kan? Iya. Kalau negeri bisa lebih murah, tapi juga bermutu kan? Nah, anak-anak kita karena belajar kebenaran Tuhan, Tuhan tuh memberikan understanding dan wisdom. Iya. Sehingga mereka akan berprestasi maksimal. Iya, iya. Jadi kalau yang talentanya 5, dia akan jadi 10. Kalau yang talentanya 4, dia akan jadi 8. Iya. Jadi akan maksimal. Jadi memang rata-rata anak-anak Pelangi Kristus, puji Tuhan, dia outstanding kalau dia kuliah. Outstanding itu berarti terbaiknya dia itu muncul. Karena mereka belajar loh, bukan diajari tadi Iya, itu. iya. Nah, begitu Ibu. Banyak kok saya dengar kesaksian dari alumni-alumni itu yang bisa dapat favor of God itu banyak sekali. Iya. Beasiswa sekolah, beasiswa hidup. Dalam hati kecil saya berdoa ya anak-anak Iya. saya bisa jadi salah satunya. Tuh, ya dapat LPDP ke luar negeri. Iya. Ya, betul. Betul sekali. Kita bersyukur sekali. Tuhan itu yang menolong anak-anak. Iya, Miss. Oke, Bu Magda. Kalau boleh saya menyimpulkan, berarti konsep sekolah Kristen yang benar menurut firman Tuhan dan mengajak para orang tua di luar sana untuk yuk datang ke Pelangi Kristus, cari sumber yang benar untuk mengambil keputusan buat anak-anaknya. Oke, terima kasih Bu Magda atas sharingnya dan Tuhan. terima kasih buat para penonton hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap menjadi sahabat orang tua. Tuhan memberkati.